Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir sekolah saya, literasi digital kitab kuning, yang diampu oleh Bapak Dr. Zainul Alim. Dengan tema pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang bahaya sifat hasad dan kaitannya dengan kekikiran. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah memberikan penjelasan mendalam bahwa sifat hasad adalah salah satu penyakit hati yang paling berbahaya dan merusak kesucian jiwa. Hakikat dan bahaya sifat hasad menurut Imam Al-Ghazali adalah sikap batin yang tidak senang melihat kebahagiaan orang lain dan berusaha untuk menghilangkan sifat tersebut dari orang lain tersebut. Beliau mendefinisikan hasad sebagai al-hasadu huwal karahatu li nikmatillahil alal ghairi wa tamani zawaluha. Artinya, hasad adalah kebencian terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain dan keinginan agar sifat tersebut hilang dari orang tersebut. Tingkatan-tingkatan hasad menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menguraikan tingkatan hasad ada 4. Tingkatan pertama ialah merasa keberatan dengan nikmat yang diterima orang lain dan berusaha ingin mendapatkan nikmat tersebut. Tingkatan yang kedua ialah menginginkan nikmat orang lain hilang lalu berpindah kepada diri sendiri. Tingkatan yang ketiga ialah ingin memiliki nikmat yang sama tanpa menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang lain. Tingkatan yang keempat ialah menginginkan nikmat seperti orang lain, tetapi jika kita tidak mendapatkan nikmat tersebut, kita tidak ingin nikmat tersebut hilang dari orang lain. Selanjutnya ialah kaitan hasad dengan kekikiran. Imam Al-Ghazali menjelaskan hubungan erat antara hasad dan kekikiran. Beliau menyatakan bahwa al-hasadu furu'a min furusyahi wa bakhilun nafsi ala ihsan. Artinya, hasad adalah cabang dari sifat kikir, yaitu sikap batin yang bakhil untuk berbuat kebaikan. Menurut Imam Al-Ghazali, hasad berasal dari 2 sifat dasar, yaitu yang pertama ialah pelit dan yang kedua ialah syahih. Pelit ialah tidak rela memberikan sebagian harta kepada orang lain. Yang kedua ialah syahih. Syahih ialah tidak rela jika Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Gabungan dari 2 sifat tersebut menjadi hasad, yaitu sifat yang lebih buruk lagi. Selanjutnya ialah dampak menurut Imam Al-Ghazali memperingatkan bahwa hasad dapat menimbulkan 5 hal buruk. Yang pertama ialah rusaknya ketaatan. Yang kedua ialah perbuatan yang buruk. Yang ketiga ialah lelah yang tidak berfaedah, dan yang keempat membedakan hati, dan yang kelima ialah pengingkaran terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengutip dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu iyyakum wal hasadu fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, itu memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali memiliki beberapa cara untuk menghindari sifat hasad. Yang pertama ialah menyadari bahaya hasad, baik di dunia maupun di akhirat.
Dan yang kedua ialah menumbuhkan sifat qanaah pada diri sendiri. Artinya menerima dengan ridho bahwa pembagian dan nikmat telah diberikan kepada kita. Yang ketiga ialah memperbanyak doa dan zikir, terutama istighfar untuk memohon ampunan supaya kita dijauhkan dari sifat hasad. Yang keempat ialah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Al-Ghazali mengingatkan bahwa semakin banyak kita bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Dan yang terakhir ialah memahami bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 32 tentang pembagian rezeki yang telah ditentukan kepada kita. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga tugas saya ini memenuhi kriteria penilaian dari Bapak dosen dan mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.